Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang corporate identity atau identitas perusahaan dan packagingnya. Identitas perusahaan atau corporate identity adalah suatu bentuk visual dan ekspresi grafis dari image dan identitas suatu perusahaan sebagai bentuk visual. Corporate identity menampilkan simbol yang mencerminkan image yang hendak disampaikan sebagai suatu ekspresi grafis. Sebuah identitas perusahaan dapat diciptakan dan dapat mempengaruhi nasib dari perusahaan itu sendiri. Corporate identity atau suatu perusahaan atau organisasi didasarkan pada 4 hal. Yang pertama, nama perusahaan atau organisasi. Yang kedua, tipe logo. Yang ketiga, tipografi atau tipe huruf yang digunakan. Yang keempat adalah warna corporate atau house color. Dan fungsi-fungsi identitas corporate itu sendiri adalah sebagai alat yang menyatukan strategi perusahaan. Yang kedua, sebagai pemacu sistem operasional suatu perusahaan. Yang ketiga, sebagai pendiri jaringan network yang baik. Yang keempat adalah sebagai alat jual dan alat promosi. Konsep dan definisi manajemen penjualanan atau yang biasa disebut dengan sales management ialah proses di mana mengembangkan tenaga penjualanan, mengkoordinasikan operasi penjualanan, menerapkan teknik penjualanan yang memungkinkan bisnis secara konsisten agar dapat mencapai atau bahkan melampaui target penjualanannya. Selanjutnya, ada packaging merchandise atau yang bisa disebut dengan kemasan produk. Pengertian kemasan produk. Kemasan ialah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk yang ada di pasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain kemasan. Desain merupakan seluruh proses pemikiran dan perasaan yang akan menciptakan sesuatu dengan menggabungkan fakta, konstruksi, fungsi, dan juga estetika untuk memenuhi kebutuhan manusia. Desain juga merupakan konsep pemecahan masalah rupa, warna, bahan, teknik, biaya, kegunaan, dan juga pemakaian yang diungkapkan dalam gambar dan bentuk. Dan di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari desain kemasan, yaitu 1. Mampu menarik calon pembeli. Yang kedua, mampu menampilkan produk yang siap jual. Dan yang ketiga, informatif dan komunikatif. Dan yang terakhir, menciptakan rasa butuh terhadap suatu produk. Kemasan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi protektif dan juga fungsi promosional. Fungsi protektif artinya kemasan berfungsi sebagai pelindung atau keamanan produk dari hal-hal yang dapat merusak produk. Contohnya seperti iklim, proses distribusi, dan hal-hal yang lain. Dan yang kedua, fungsi promosional. Kemasan juga dapat berfungsi sebagai alat media promosi ataupun pemasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat kemasan yang menarik, baik dari segi desain, warna, ukuran, dan hal yang lainnya. Slide selanjutnya yaitu konsep dan definisi. Manajemen penjualan atau bisa kita sebut dengan sales management merupakan proses mengembangkan tenaga penjualan, mengkoordinasikan operasi penjualan, dan menetapkan teknik penjualan yang memungkinkan bisnis kita untuk secara konsisten mencapai atau bahkan melampaui target penjualannya. Tujuan kemasan produk. Yang pertama, physical production, yaitu melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Kedua, barrier protection, yaitu melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Yang ketiga, containment or agglomeration, yaitu benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Keempat, information transmission, yaitu informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk. Kelima, reducing theft, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik
sangat membantu dalam pencegahan pencurian. Paket juga termasuk memberikan kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. Keenam, fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan, dan kembali digunakan. Ketujuh, kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Jenis-jenis kemasan. Yang pertama, kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan. Kedua, kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi dari kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan. Ketiga, kemasan tersier dan quarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, pengiriman, atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Keempat, kemasan berdasarkan frekuensi. Cara membuat kemasan produk yang baik. Pertama, kemasan mampu menjadi pengaman. Kedua, kemasan mampu menjadi pengaman untuk melindungi produk di dalamnya. Ketiga, mudah dibawa dan didistribusikan. Keempat, kemasan yang dibuat dengan ergonomis ini biasanya memiliki tingkat kenyamanan lebih tinggi. Kemasan mudah diambil, mudah dibawa dalam jumlah tunggal maupun banyak, mudah dibuka jika produk di dalamnya akan digunakan. Kelima, mampu menunjukkan identitas. Keenam, kemasan produk haruslah dapat menunjukkan identitas perusahaan dan identitas produk di dalamnya, agar produk mudah dikenali oleh konsumen. Dan ketujuh, bisa menjadi media komunikasi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.